Oke, kita akan melanjutkan pembahasan dari, si semikonduktor tadi, ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya semikonduktor itu bisa menghantarkan, elektron, bisa, memberi aliran dari elektron. Kita bahas dulu yang disebut dengan sebuah struktur yang disebut dengan kristal silikon atau silikon kristal. Jadi ketika beberapa atom silikon itu bergabung, dia akan membentuk sebuah pola khusus yang disebut dengan kristal atau silikon kristal. Jadi keistimewaannya adalah elektron yang berada pada orbit terluar tadi, orbit valensi tadi, dia akan mampu berbagi dengan atom di tetangganya. Jadi kalau, Anda perhatikan gambarnya tadi ya, ketika, si atom silikon yang tengah itu dia, bergabung dengan, 4 atom tetangganya, maka dia akan berbagi elektron valensinya. Jadi atom yang tengah tadi yang sebelumnya, hanya punya 4 elektron di orbit valensinya, dia akan sekarang punya 8. Nah, itu yang disebut dengan sebuah struktur kristal silikon atau silikon kristal. Nah, keistimewaannya adalah ketika, si elektron tadi itu, bergabung ya menjadi 8 di orbit valensinya tadi, maka elektron tadi akan saling tarik-menarik ya antar tetangganya dengan kekuatan yang sama karena sama-sama net charge-nya +4 tadi ya, yang akan kemudian membentuk sebuah ikatan. Ikatan tersebut memiliki nama khusus yang disebut dengan ikatan kovalens atau covalence bond. Keunikannya si covalence bond ini adalah, pada struktur tersebut ya, jika kovalen, bond tadi kemudian, dipengaruhi oleh suhu, udara sekitar atau ambient temperatur ya, ketika ambient temperaturnya itu, berada di atas absolute zero, yaitu, di atas dari -273 derajat Celcius, maka akan ada energi panas dari udara tersebut yang akan menyebabkan atom dalam kristal silikon tadi akan bergetar. Jadi kalau semakin panas ambient temperaturnya, mechanical vibration-nya dari, covalence bond tadi juga akan semakin besar, gitu ya, getarannya semakin besar. Nah, getaran tersebut, akan mampu mengeluarkan elektron, elektron valensi, elektron terluar dari orbit valensinya dan menjadi free elektron atau elektron bebas. Nah, jika elektron bebas tersebut keluar dari orbit valensinya, maka tentu akan menyebabkan kekosongan kan? Maka ada satu spot kosong yang ditinggalkan oleh elektron bebas tadi yang keluar karena adanya, kenaikan ambient temperatur. Nah, kekosongan di dalam orbit valensi itu tadi disebut dengan hole. Jadi, hole tersebut ber eee eee, bersikap seolah-olah seperti muatan positif gitu ya. Kan kalau ada kekurangan elektron maka ionnya kan jadi ion positif. Ya, nah si hole ini akan menarik dan juga menangkap elektron lainnya. Nah, si hole ini tidak dimiliki oleh konduktor. Jadi, material yang sifatnya konduktor tidak akan memiliki hole. Hole ini hanya dimiliki oleh material yang bersifat semikonduktor. Nah, keistimewaannya, apa yang terjadi ketika sebuah, material semikonduktor tadi memiliki hole, maka akan ada muncul yang disebut dengan aliran hole atau flow of holes, gitu ya. Nah, bisa diperhatikan dalam gambar tersebut, yaitu gambar sebuah intrinsik semikonduktor gitu ya. Intrinsik semikonduktor adalah sebuah, kristal silikon di mana setiap atomnya itu adalah atom-atom silikon. Nah, sehingga kemudian dalam, struktur intrinsik semikonduktor tadi akan ada yang namanya aliran elektron bebas, bersamaan dengan itu akan juga ada yang, terjadi yang namanya aliran hole. Ya, jadi bisa diperhatikan dalam gambar tersebut bahwa, elektron tadi, kan berpindah, ke orbit lain gitu ya, sehingga menyebabkan hole. Jadi Anda perhatikan bagian hole tadi, ketika hole muncul maka kemudian elektron di sebelahnya akan mengisinya. Ya, Anda lihat, tanda panahnya bahwa elektron di A akan mengisi hole tersebut. Ketika ada kekosongan di A, sehingga kan, hole-nya sekarang jadi yang titik A kan gitu ya. Maka kemudian, akan ada aliran dari, sebelahnya, ya yang di antara A sama, di titik B itu ya. Nah jadi,
setelah B jadi kosong, B-nya berpindah ke A, hole-nya kan ganti dari A ke B. Begitu seterusnya. Jadi Anda lihat bahwa laju hole-nya itu adalah dari titik A ke titik B, C, D, E, lalu F. Berkebalikan dengan aliran elektronnya. Aliran elektronnya itu adalah dari F ke E, ke D, ke C, ke B, ke A, berlanjut sampai dia ketemu plat yang positif. Nah, itu adalah keistimewaan dari semikonduktor. Jadi akan ada perpindahan hole yang juga lajunya akan sama dengan laju perpindahan dari elektronnya, ya. Elektronnya kan berpindah dari plat negatif ke plat dia akan berpindah dari satu atom ke atom yang lain sampai bertemu dengan plat positif. Sehingga kemudian di situ adalah terjadilah yang namanya laju elektron yang bersamaan juga dengan lajunya si hole tadi. Begitu ya. Itu yang disebut dengan apa yang terjadi di semikonduktor ketika diberi perpindahan aliran dari plat negatif ke plat bermuatan positif.